Fa in zalaltum, sampai situ ya. Miltum anid dukhuli fi jami'ihi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat al-hujaju zahiratu ala annahu haqqun fa'lamu anna Allah azizun la yu'jijuhu syai'un an intiqamihi minkum hakimun fi san'ihi. Fa in zalaltum, apabila kalian tergelincir. Dari ayat yang sebelumnya kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Tidak ada setan yang baik. Gak ada setan yang akan bisa yang mau menyelamatkan kita. Gak ada setan yang mau membantu kita. Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, merupakan musuh yang nyata. Bayyinul adawa. Fa in zalaltum, apabila kalian tergelincir, miltum anid dukhuli fi jami'ihi, kalian sudah menyimpang masuk secara keseluruhan dalam kesesatan, dalam penyimpangan, dalam tergelincir, mimba di majatkumul bayinat, setelah datang kepada kalian al-bayinat, segala macam penjelasan-penjelasan, al-hujjah az-zahirah, hujjah-hujjah, dalil-dalil yang zahir ala annahu haq, bahwa itu adalah hak. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azizun, dia adalah zat yang maha perkasa. La yu'jijuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa membuat Allah menjadi lemah, atau tidak ada sesuatu yang menghalangi Allah anintiqamihi minkum, untuk menjatuhkan hukuman terhadap kalian semuanya. Jadi kalau Allah sudah bertindak, tidak ada yang bisa menghalang. Kalau Allah sudah berbuat sesuatu, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Hakimun, dia adalah zat yang maha bijaksana fi sanihi, dalam segala macam ciptaannya. Artinya Allah menciptakan, membuat segala sesuatu, merancang segala sesuatu, itu hakim, tepat, nggak ada yang salah. Nggak salah Allah menciptakan alam semesta, tidak salah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala hukumnya, dengan segala sifat-sifatnya, yang di dalamnya ada hukum biologinya, ada hukum fisikanya, ada kimianya, dan segala macam hukum-hukum yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, ukurannya sampai segala waktunya, termasuk tidak ada kesalahan Allah dalam menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuknya. Ada manusia yang warnanya putih, ada yang kemerah-merahan, aya nu hidung, aya anu bodas, aya sawo matang, ada sawo busuk, dan sebagainya. Dengan ukuran orang kita, bangsa kita, demikian keadaannya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, aya nu irung nak mancung, aya nu pesek, dengan bentuk matanya, warna matanya, dan sebagainya. Itu karena hakimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada Allah menciptakan makhluk yang salah. Ada orang yang menyesali keadaan dirinya,
aing mah hirup teh sangsara kajian ku Allah tengah hajat cenah ge. Itu manusia nggak tahu. Tidak tahu bahwa Allah itu hakim, Allah itu bijaksana. Artinya bijaksana itu tepat fi sam'ihi, dalam segala macam ciptaan-ciptaannya. Bentuk makhluk ada yang bagus, ada yang tidak bagus kata manusia, ada yang menyenangkan, ada yang menjijikkan, ada yang menyeramkan. Hal ma yanzuruna yantazirut tarikuna dukhul fi. Hal ma yanzuruna, tidaklah mereka menunggu-nunggu, yantazirut tarikuna dukhul, untuk masuk fihi, ke dalamnya, illa ayatiyahumullah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala bakal mendatangkan kepada mereka ay amruhu, maksud amruhu yaitu siksa Allah Subhanahu wa ta'ala bakal datang kepada mereka, kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, au ya'tiya amru rabbika, atau bakal datang kepadamu amru rabbika ay azabuhu, yaitu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah menyimpang, bahkan mereka menantang pada Allah, ya tinggal tunggu saja azab Allah. Kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana bentuknya itu azab, tinggal menunggu saja. Fi zulalin, jam'u zillatun. Apa siksa Allah yang bakal datang kepada mereka? Fi zulal, yaitu dalam bentuk naungan minal ghamam, dari awan, as-sahab wal malaikah, dan juga para malaikat, wa qudiyal amru, dan urusan atau azab itu sudah diputuskan oleh Allah, tamma amru halakihim, maka sempurnalah tentang azab yang bisa membinasakan mereka. Maka zaman dulu ada orang yang diberi azab dengan ghamam, yaitu dengan awan, seperti yang ditimpakan kepada kaum Nabi Shu'aib yang senantiasa membangkang kepada Allah, melawan kepada Nabi Shu'aib. Kelakuan mereka selalu merugikan orang lain, suka mengurang-urang timbangan untuk orang lain dan melebih-lebihkan timbangan untuk dirinya, bahkan menipu dalam segala macam transaksi perdagangan. Akhirnya Allah marah, maka Allah berikan berbagai macam siksa, diantaranya adalah angin, awan yang hitam, yang menurut mereka akan turun hujan, ternyata hujannya begitu hitam dan membinasakan mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala macam urusan akan kembali. Bil bina'i lil maf'ul, turja'u dimajhulkan, awil fa'il, atau dengan dimaklumkan, berarti tarji'ul umur. Itu dilihat dari segi nahunya, fil akhirah fayujaza. Kapan kembali segala macam urusan kepada Allah? Itu di akhirat, maka dia pasti bakal dibalas. Sal ya Muhammad Bani Israel, tanya olehmu ya Muhammad Bani Israel, tabkitan kam atainahu. Pertanyaan itu merupakan pukulan atau hinaan. Kam atainakum, berapakah, sudah berapa yang sudah diberikan kepada mereka? Kam istifhamiyah mu'allaqah, sal anil maf'ul sani, wa hiya sani maf'ulai ataina, wa mumayyizuha min ayatin bayyinatin. Itu yang tadi dibaca sebagai nahunya, kam atainahu min ayatin bayyinatin, berapa banyak yang telah Allah berikan kepada mereka, min ayatin bayyinatin, dari ayat-ayat yang begitu jelas, zahirah kafalkil bahri, seperti
terbukanya atau terbelahnya laut, wa inzalil manni wassalwa, dan juga diturunkannya makanan dalam bentuk al-manni wassalwa, fabaddiluha kufran, mereka malah merubah-rubahnya, menukar-nukarnya karena kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangsa yang tidak pernah bersyukur. Mereka meminta sebelumnya kepada Nabi Musa karena kurang makanan dan minuman, kurang untuk bekal hidupnya. Kemudian mereka bilang, ya Musa, tolong coba berdoa kepada Tuhanmu supaya kita diberikan makanan. Maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala al-man wassalwa. Wa may yubaddil ni'matallahi, kata Allah, barang siapa merubah-rubah nikmat Allah Subhanahu wa taala, aima an'ama bihi, yaitu nikmat yang Allah berikan alaihi kepadanya, minal ayati, dari segala ayat-ayat, penjelasan-penjelasan yang sudah begitu jelas, li'annaha sababul hidayah, karena datangnya nikmat, ayat-ayat yang Allah berikan merupakan sebab akan datangnya hidayah. Mim ba'di ma ja'athu kufron, setelah datang kepadanya nikmat itu kemudian mereka menjadi kufur, fa innallaha shadidul iqab lahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iqabnya sangat dahsyat. Zuyina lil ladzina kafaru min ahli Makkah al hayatud dunya, dihiaskan, diperindah, lillazina kafaru, untuk orang-orang kafir, min ahli Makkah, di kalangan ahli Makkah, al hayatud dunya, apa yang diindahkan, yang diperindah, merupakan hiasan yang begitu menarik, al hayatud dunya, yaitu kehidupan dunia kepada mereka. Bitamwiyah fahabbuha, dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan, maka mereka itu mencintai al-hayatud dunia tadi. Kepada siapa? Kepada penduduk Mekah. Wahum yaskharuna minal ladzina amanu, mereka itu memperolok-olokkan, menghina, merendahkan orang-orang yang beriman, li fakrihim, karena orang-orang yang beriman itu fakir. Kabilal, seperti Sayyidina Bilal, kita sudah tahu semua, kita sudah kenal semua. Bilal itu adalah orang yang berkulit hitam, yang rambutnya keriting, bekas hamba sahaya dari Umayyah, yang dibeli, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang cukup mahal tanpa ditawar. Sudah merdeka pun beliau tidak menjadi orang yang kaya, tapi beliau adalah orang yang sangat hebat imannya. Salah seorang pahlawan perang Badar, salah seorang yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan segala macam urusan-urusan, dan beliau adalah muazzin Kangjeng Rasulullah SAW, yang sampai suara terompahnya saja terdengar oleh Rasulullah di surga. Jadi luar biasa, tapi fakir, dihina oleh orang-orang kafir yang merasa mulia karena kayanya. Wa Ammar wa Suhaib, dan juga Ammar dan Suhaib, ay yastahzi'una bihim, orang-orang kafir itu memperolok-olokkan terhadap orang-orang mukmin yang fakir, seperti Bilal tadi. Wa yata'aluna 'alaihim bil mali, dan mereka berbangga-bangga, membanggakan diri terhadap mereka bil mali, dengan harta, dengan kekayaan. Yaitu mereka bangga karena punya kekayaan, punya duit dan sebagainya. Sedikit orang yang kaya yang selamat hatinya dari kesombongan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Sekalipun sepertinya mereka baik, tapi ada sesuatu yang terselip di dalam hatinya, merasa dirinya mulia karena kaya, karena banyak duit. Sekalipun penampilan ingin sederhana, tetapi tetap dalam hatinya, sekalipun beda baju, sekalipun sama baju, sekalipun sederhana, saya ini orang kaya.
itu ada saja, kecuali orang-orang yang dipelihara hatinya oleh Allah, kecuali yang dijaga hatinya oleh Allah. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, menjaga hati ini, karena begitu hati ini terpeleset, jangankan baru orang kaya, seorang ahli ilmu, seorang ahli ibadah, itu masing-masing punya penyakit hati. Mungkin saja seorang ulama yang banyak pengikutnya, yang banyak muridnya, yang dimuliakan oleh masyarakat, kalau dia merasa mulia karena dimuliakan oleh masyarakat, dalam pandangan hatinya karena saya ini adalah seorang yang terpandang, itu sudah jatuh hatinya di hadapan Allah. Kenapa dia tidak membersihkan itu semuanya? Semata-mata karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini masalah amal batin. Nah, orang-orang kaya di kalangan ahli Mekah zaman dulu, mereka sombong, merasa tinggi, merasa mulia. Mereka merendahkan orang-orang muslim, orang mukmin yang fakir seperti Sayyidina Bilal. Padahal Sayyidina Bilal adalah orang yang sangat dicintai, yang dimuliakan oleh Kangjeng Rasulullah SAW, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina taqau asyirka wa hum haula'i fawquhum. Dan orang-orang yang bertakwa, yang takut terhadap kemusyrikan, wa hum haula'i fawqahum, mereka itu adalah orang-orang yang di atas mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, yaitu di atas orang-orang musyrik, orang kafir, ahli Mekah yang merasa mulia karena kaya. Kapan? Pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, bighairi hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Ay rizqan wasi'an, yaitu rizqa yang sangat luas, fil akhirah, di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, bandingan akhirat dengan dunia, bandingan surga dengan dunia, tidak sebanding bandingannya ya dengan sehelai sayap seekor nyamuk. Jadi dibandingannya akhirat dengan dunia, dibandingkan dengan sehelai sayap nyamuk pun nggak ada. Jadi nggak ada apa-apanya dunia ini. Tapi manusia-manusia yang bodoh berbangga-bangga dengan dunia, bahkan membuat dirinya disombong sampai dia melawan, membangkang kepada Allah, bahkan ada yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Kalau kita sudah tahu tentang hakikat akhirat, nggak ada membuat dunia ini menjadi bangga, menjadi sombong, merasa mulia dengan dunia, dengan duit dan sebagainya. Karena kata Allah, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, rizqan wasi'an fil akhirah awid dunya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa batas di dunia juga. Bi ayyamlikal maskhuri, di mana orang-orang yang diejek di kalangan budak sahaya itu bisa memiliki minhum, terhadap mereka apa yang dimilikinya, amwala sakhirin, harta orang-orang yang dulu menghina, wariqabuhum, dan juga riqab mereka, yaitu hamba-hamba sahaya mereka. Contohnya Sayyidina Bilal. Abu Jahal jahatnya luar biasa, Umayyah jahatnya luar biasa. Tapi Umayyah pada waktu perang Badar dihinakan dengan dibunuh oleh Sayyidina Bilal. Dia mati di tangan Sayyidina Bilal dengan hina, dalam keadaan kafir, dalam keadaan sedang melawan kepada Allah, memerangi Kangjeng Rasulullah SAW. Dia dulu kurang ngajar, merasa berkuasa, merasa mulia karena Bilal sebagai hamba sahayanya dihina luar biasa. Tapi waktu perang Badar, matinya di tangan Bilal, dihinakan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Pokoknya kita jangan merasa mulia dengan dunia, jangan merasa mulia dengan jabatan, jangan merasa mulia dengan kedudukan, dengan uang dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan salawat dan doa haji. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya menjadi haji yang mabrur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan orang tua kita semuanya, guru-guru kita, para ulama mujahidin fi sabilillah, Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan dalam semua urusannya, dan Allah berikan kemenangan dalam perjuangannya. Ala haziniyah ila hadrati Nabi Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila hadrat nabiyina Adam wa zurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin 'alaihimus salatu wassalam. Wa ila hadrat nabiyina Nuh 'alaihi salatu wassalam. Wa ila hadrat nabiyina Ibrahim 'alaihi salatu wassalam. Wa ila hadrat nabiyina Ismail 'alaihi salatu wassalam. Wa ila hadrat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadarat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Ila hadarat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq, wa tuballighuna bihal hudura ila al-baitil atiq, wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq, wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq, wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq, wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq, wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain, ballighni ya Allah ila Makkah al-musharrafah wa Zamzam wal maqami wal mash'aril haram wa ila al-madinatil munawwarah ya azizu ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang tafakkur. Kata Imam Al-Ghazali bahwa di mana tafakkur itu mudah, tetapi dia merupakan ibadah yang paling mulia, karena di dalamnya ada makna zikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ziyadatu amrayni ahaduhuma ziyadatul ma'rifati. Dengan tafakur akan menambah ma'rifat, karena tafakur merupakan pintu pembuka kemakrifatan dan kasyaf. Wasani, dan yang kedua, sampai situ ya, ziyadatul mahabbah. Yang pertama tadi bahwa tafakur menambah ma'rifat, menambah lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak pernah bertafakur, maka dia tidak pernah mengenal tentang ayat-ayat kauniyah,
tentang ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu bahwa setiap benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa berjalan sendiri kecuali semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan zat Allah, af'al Allah, semua tidak ada yang bisa menyamai dan menandinginya. Ada manusia bisa membuat manusia, dibuat robot seperti manusia, tapi tetap robot, tidak bisa hidupnya seperti manusia. Wasani ziyadatul mahabbah, yang kedua, dengan tafakur itu menambah mahabbah, menambah rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iz la yuhibbul qalbu illa man taqada ta'zimahu. Karena hati kita ini tidak bisa mencintai illa kecuali man taqada ta'zimuhu, kecuali sesuatu yang diitikadkan tentang agungnya. Kita mengagumi seseorang, katakan, kita tidak bisa mengagungkan apalagi sampai kepada rasa cinta kecuali kalau kita kenal kepada dia. Kenapa kita semuanya pada mahabbah, cinta kepada Mama Abdullah bin Nun, cinta, sayang, mahabbah kepada Abi, mengagungkan seseorang. Jauh kita dari Habib Rizik, tapi kita tetap mengagungkan, hati kita tetap mengagungkan. Karena apa? Kita tahu beliau adalah orang yang mulia, orang yang baik, kenal sifatnya, kenal segala perjuangannya dan sebagainya, sehingga cinta, mahabbah kita timbul di dalam hati kepada orang-orang seperti itu, atau kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Tidak datang semata-mata mahabbah tanpa ada dalil. Wala tankashifu azamatullahi subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terbuka agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jalaluhu, dan perkasanya, agungnya Allah, illa bima'rifati sifatihi, kecuali dengan kenal terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifati qudratihi, dan juga terbukanya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan terbuka karena makrifat, kenal terhadap kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ajaibi af'alihi, dan keajaiban af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita melihat satu benda, di situ ada af'al Allah. Setiap ada peristiwa, di situ ada af'al Allah. Sekarang kita di pagi hari, siapa yang bisa memancarkan matahari yang warnanya seperti ini, yang memberikan pengaruh kepada kehidupan kita, yang bisa merubah iklim, yang bisa matahari itu kalau dengan tanaman bisa berfotosintesis karena adanya cahaya matahari. Kalau tidak cahaya matahari, nggak ada klorofil, nggak ada hijau daun. Tidak akan bisa tanaman-tanaman menghantarkan makanan dari akar-akar, NPK sampai kepada daun, sampai menjadi buah, kemudian kita makan. Itu semuanya af'al Allah. Tidak ada ya manusia, seorang petani yang bisa membuat sistem bagaimana tanaman itu bisa bekerja. Dia hanya sekadar menyimpan saja sebagai khalifah, mengikuti sunnatullah. Jadi siapa yang bisa membuat ini? Ini harus ditafakuri semuanya, harus mengerti semuanya, harus paham semuanya. Makanya orang-orang mukmin zaman dulu, para ulama ada yang menjadi berbagai macam ahli. Mereka menjadi peneliti, mereka ahli matematik, sampai teori-teorinya ada aljabar, ada apalagi itu rumus-rumus macam-macam. Orang-orang Islam di zaman sekarang yang menganggap itu semuanya bukan bagian daripada pengajian.
Ngaji mah alif, ba, ta. Padahal ayat-ayat kauniyah ini termasuk bagian daripada kajian agama Islam, supaya kita tambah paham, supaya tambah mengerti. Minimal kalau kita bukan ahli, kita paham, kita mengerti karena kita belajar. Orang-orang di luar kita sampai menghitung berapa rambut kepala manusia. Orang yang berkulit hitam, orang yang rambutnya hitam berapa jumlahnya rata-rata, yang rambutnya pirang berapa rata-rata, sampai semua diteliti oleh mereka. Kita sekarang ya tahu dari mereka, tidak apa-apa, karena ini merupakan bagian daripada ilmu yang harus diketahui. Fayasulu minal fikri al-ma'rifatu, dan dari berfikir itu, dari tafakur itu, fayahsulu berhasillah al-ma'rifatu, ma'rifat kepada Allah. Wa minal ma'rifati, dan dari ma'rifat kita kepada Allah datang berhasillah at-ta'zim, pengagungan terhadap Allah. Wa minat ta'zim, dan dari rasa pengagungan itu al-mahabbatu, maka berhasillah, timbullah al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ngaji ini harus diperdalam, jangan melamun, apalagi ngobrol. Sebab apa? Bagaimana akan bisa sampai kepada hati kita kalau kita tidak pernah bertafakur, tidak pernah mendalami, tidak pernah tadabbur. Karena itu semuanya sebagai satu cara untuk sampainya kepada mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروني الججار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك قسمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرق النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البشيش أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد وقني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من نزلك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تغفر شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.